Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami firman-Mu yang sebentar lagi kami akan nikmati bersama-sama. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Teks kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 11 di bawah tajuk Yusuf dan saudara-saudaranya, dan tema pembelajaran kita pada hari ini makna di balik mimpi Yusuf. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang makna di balik mimpi Yusuf. Tetapi sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita bermula belajar dari awal cerita ini supaya kita dapat memahami awal dari mimpi Yusuf. Singkat cerita, Yusuf adalah merupakan anak bungsu Yakub yang dilahirkan dari Rahel. Boleh rujuk Kejadian 35 ayat 24 supaya kita tahu bahwa Yusuf benar-benar anak Yakub dari Rahel. Kalau kita perhatikan kasih sayang yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, ternyata Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibanding anak-anaknya yang lain. Boleh rujuk ayat yang ketiga. Yusuf sangat disayangi Yakub karena Yusuf dilahirkan untuknya di masa tua. Itulah sebabnya Yakub membuat jubah yang cantik untuk Yusuf sebagai tanda bahwa Yakub sangat menyayangi Yusuf dibanding saudara-saudara yang atau abang-abang Yusuf yang lain. Tetapi apa yang terjadi pada waktu saudara-saudara Yusuf atau abang-abang Yusuf melihat bahwa Yakub lebih sayang kepada Yusuf, maka timbullah rasa iri di dalam hati mereka sehingga Yusuf dibenci dan diperlakukan dengan tidak baik. Boleh rujuk ayat yang keempat supaya kita semakin jelas. Mari kita perhatikan ayat yang kelima di dalam terjemahan baru saya bacakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara-saudaranya yang dikatakan di sini itu merujuk kepada abang-abang Yusuf dari ibu yang lain. Pertanyaan di sini adalah, mengapa saudara-saudara Yusuf membencinya? Apa alasan mereka? Pertama, Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena iri hati. Mereka iri hati disebabkan Yusuf lebih disayang oleh Yakub berbanding mereka. Itulah sebabnya mereka sangat membenci Yusuf. Kedua, saudara-saudara Yusuf atau abang-abang Yusuf membencinya karena mereka menganggap Yusuf ingin menguasai mereka. Itulah sebabnya Yusuf diperlakukan dengan tidak baik. Perhatikan apa yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya sehingga saudara-saudaranya membenci Yusuf. Perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat 7 terjemahan baru bahasa Indonesia. Saya bacakan. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum,
Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mimpi yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya membuat mereka semakin benci Yusuf. Perhatikan ayat 8 terjemahan baru bahasa Indonesia. Saya bacakan. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yusuf menceritakan mimpinya itu bukan bermaksud untuk menyakiti dan berkuasa atas saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf menceritakan mimpinya itu, mungkin Yusuf meminta pendapat dari saudara-saudaranya tentang apa makna di balik mimpinya. Tetapi apa yang terjadi setelah Yusuf menceritakan mimpinya yang pertama kepada saudara-saudaranya ternyata ditanggapi dengan cara yang salah. Padahal mereka tidak tahu bahwa Yusuf memang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi atasan mereka di masa yang akan datang. Perhatikan ayat 9 terjemahan baru bahasa Indonesia. Saya bacakan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Di ayat 9 ini dinyatakan bahwa sesudah mimpi Yusuf yang pertama, Yusuf mendapat mimpi yang lain yang sama tujuan dari mimpi yang pertama. Mimpi Yusuf yang pertama merujuk kepada saudara-saudaranya yang akan tunduk kepadanya di masa yang akan datang. Mimpi Yusuf yang kedua merujuk kepada ibu bapanya dan saudara-saudaranya yang akan hidup di bawah kekuasaan Yusuf pada masa kelaparan terjadi di tanah Mesir selama 7 tahun. Mimpi Yusuf yang kedua ini diceritakannya kepada Yakub dan saudara-saudaranya. Tetapi setelah Yusuf menceritakannya, Yakub menegur Yusuf. Perhatikan ayat yang ke-10 terjemahan baru bahasa Indonesia. Saya bacakan. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Maskah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Mimpi yang diceritakan Yusuf kepada bapaknya dan saudara-saudaranya nampaknya disalahfahami oleh saudara-saudara Yusuf. Itulah sebabnya di ayat 10 terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan, saya baca, "Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya," maksudnya Yakub, "menyimpan hal itu dalam hatinya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mimpi yang diceritakan Yusuf kepada bapaknya dan saudara-saudaranya bukan sesuatu yang direkayasa oleh Yusuf, tetapi sesuatu yang memang sudah direncanakan Tuhan, bahwa Yusuf akan dipakai Tuhan menjadi gubernur pada masa kelaparan terjadi selama 7 tahun di tanah Mesir. Boleh baca di pasal 41 sampai pasal 46 supaya kita semakin jelas. Jadi yang dapat kita pelajari di dalam teks kita pada hari ini adalah janganlah kita ragu-ragu dan takut bermimpi. Memang kita bukan seperti Yusuf dapat mentafsirkan mimpi,
tetapi sekurang-kurangnya kita belajar bermimpi seperti Yusuf. Sebab setiap mimpi atau impian pasti ada maknanya dan tujuannya. Tetapi kalau kita mau bermimpi, jangan sekedar khayalan atau angan-angan. Setiap mimpi atau impian harus dilaksanakan atau diusahakan dengan tabah dan sabar. Maka walaupun sulit pada awalnya atau mulanya, pasti penghujungnya ada masa depan yang tersembunyi. Sebagai kesimpulan, di sini saya mau merumuskan makna mimpi Yusuf kepada kita semua supaya kita lebih faham. Mimpi Yusuf yang pertama tentang berkas gandum yang berdiri tegak itu merujuk kepada Yusuf yang akan menjadi harapan mereka di masa depan. Dan berkas gandum yang mengelilingi berkas gandum Yusuf itu merujuk kepada saudara-saudara Yusuf yang akan sujud di hadapan Yusuf untuk meminta balas kasihan di tanah Mesir pada waktu kelaparan melanda. Ayat yang ke-7. Mimpi Yusuf yang kedua tentang matahari, bulan, dan 11 bintang. Matahari dan bulan ini merujuk kepada bapa dan ibu Yusuf, yaitu Yakub dan Rahel. Manakala 11 bintang yang diceritakan di dalam ayat 9 ini merujuk kepada 11 saudara Yusuf yang akan sujud di hadapan Yusuf di masa yang akan datang. Jadi makna dan tujuan dari mimpi Yusuf adalah untuk menyelamatkan keluarganya pada masa kelaparan terjadi selama 7 tahun di tanah Mesir. Jadi Yusuf dilantik menjadi gubernur di tanah Mesir bukan semata-mata menjadi penguasa, tetapi untuk menjadi harapan keluarganya dan seluruh penduduk di tanah Mesir. Jadi janganlah kita ragu-ragu bermimpi tentang masa depan, sebab setiap mimpi atau impian pasti akan tercapai kalau kita berserah kepada Tuhan, seperti Yusuf yang bermimpi dan berserah kepada rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.